Seorang pun yang bisa memberikan kepadanya petunjuk. Nah ini teman sekalian, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, lalu beliau juga mendapatkan perintah untuk terang-terangan berdakwah, mengajak kepada kaumnya secara terang-terangan. Yang awalnya dakwahnya sembunyi-sembunyi, ketika Allah menurunkan ayat Ta'arid adil musyrikin, ya, jadi dibantu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu di antara beberapa buah cerita yang perlu kita ingat adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau, maka ketahuilah sebelumnya bahwa Madinah kalau dari arah kita di Makkah itu posisinya adalah di arah selatan, ya. Dia yang di sini, kenapa? Karena pada hari Arafah tersebut hari yang paling mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengakui, mengingat dosa-dosa, mengenang apa? Merenungi dosa-dosa mereka, menangis karena disitulah hari yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meminta kepada Allah. Kalau kita kapan waktunya dan sampai kapan untuk wukuf di Arafah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah memasuki Musdalifah. Sekarang berada di bumi Musdalifah. Kalian sebelah kiri kita ini rel kereta cepat menghubungkan tiga kota Arafah, Musdalifah, dan Mina. Biasanya digunakan oleh orang-orang Arab. Bahwa Cokuput itulah tempat Jemarat. Kita lihat sebelah kiri. Ya. Dari sini Jumratul Ula, tengah-tengah Jumratul Wusta, dan yang terakhir Jumratul Aqabah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita lihat di depan kita sebelah kanan ada terowongan. Ini bisa memotivasi kita semua sebagai seorang istri. Kata Siti Khadijah, saya tidak pernah bermimpi untuk bisa bersenang-senang dengan Muhammad, tapi saya selalu bermimpi agar bagaimana saya bisa selalu menyenangkan Muhammad. Inilah ibunda Khadijah. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk suami tercinta. Jadi gue. Jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Gua Hira berada di Jabal Nur, yang tepatnya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jabal Nur ataupun Jabal Hira menghadap timur laut Masjidil Haram. Jarak antara Jabal Hira dengan Masjidil Haram kurang lebih 4 km. Kemudian untuk letak geografis Jabal Nur ataupun Jabal Hira, Jabal Nur memiliki luas kurang lebih 1.770.000 meter persegi. Ketinggian gunung di atas permukaan laut 634 meter. Kemudian ini adalah puncak dari Jabal Nur ataupun Jabal Hira, memiliki luas 200 meter persegi. Bagi Bapak Ibu yang ingin ke Gua Hira, itu harus sampai puncaknya dulu, yang tadi luasnya 200 meter persegi. Nanti dari puncak ada tangga menurun sekitar 18 meter. Disitulah Gua Hira berada. Ya, inilah bentuk Gua Hira, tempat di mana Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang luasnya kurang lebih 5,28 meter persegi. Kemudian di ujung sana ada celah, yaitu persis menghadap kiblat Ka'bah ataupun Masjidil Haram.
Kemudian ini adalah jalur pendakian ke Jabal Nur ataupun Jabal Hira dari sebuah perkampungan. Namun jalur ini merupakan jalur yang lama dan sudah ditutup, ya, dikarenakan lintasannya cukup terjal. Dan insya Allah kita akan melihat jalur terbarunya di samping Museum Al-Wahyu. Mari semuanya Bapak Ibu kita berpindah. Ya, dan sebelumnya saya mohon maaf nih, kondisi saya lagi suaranya cerah, jadi nggak bisa keras-keras. Hah? Ini musim dingin di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ataupun melihat ya proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Gua Hira, saat itu beliau mendapat dekapan dan pelukan dari siapa? Dari malaikat Jibril. Kemudian turun gunung, pulang ya dengan kondisi ketakutan dan menggigil, tidak ada tempat yang dituju ya oleh Rasulullah selain rumahnya. Begitu juga kita di sini ya, setelah memasuki miniatur yang melihat miniatur Gua Hira di ruangan tempat ini, kita seolah-olah akan memasuki rumah Rasulullah yang kita namakan ruangan Ummul Mukminin Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha. Insyaallah nanti kita di dalam akan sedikit mengkaji profil dan keutamaan yang beliau miliki. Ya, silakan rekan-rekan yang masih di dalam gua untuk dipanggil dan kita lebih maju sedikit boleh. Ya, cukup di sini dulu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara Ummul Mukminin Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha, beliau merupakan istri pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin menikah dengan Rasulullah pada usia berapa? 40 tahun, dan saat itu Rasulullah usianya 25 tahun. Ummul Mukminin merupakan perempuan pertama yang menerima ajaran yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela mengorbankan segalanya, ya jiwa raganya bahkan hartanya untuk dakwah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setibanya Rasulullah di rumah setelah menerima wahyu dengan kondisi ketakutan dan menggigil, kemudian Ummul Mukminin pun bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Rasulullah. Tidak banyak yang diminta oleh Rasulullah dari Ummul Mukminin kecuali beliau minta diselimuti. Ya, zamiluni, selimutilah aku. Melihat kondisi Rasulullah seperti itu, maka Ummul Mukminin pun memberikan selimut, menyelimuti Rasulullah sampai hilang rasa ketakutan dan penggigilnya. Kemudian mengeluarkan kata-kata, "Absyir fa wallahi la yuzikallahu abada." Wahai suamiku, tetaplah tenang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkanmu, karena kamu selalu menjalin silaturahim, karena kamu selalu berkata dan berbuat yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang keutamaan yang dimiliki Ummul Mukminin, tentunya beliau banyak memiliki keutamaan. Namun di kesempatan yang singkat ini kita hanya akan membahas satu keutamaan yang dimiliki Ummul Mukminin tetapi tidak dimiliki oleh perempuan yang lain. Ummul Mukminin Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha adalah satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Jibril alaihissalam bersama Rasulullah SAW di rumahnya, kata Jibril, "Wahai Rasulullah, nanti istrimu Khadijah akan membawakan kepadamu makanan dan minuman. Tolong sampaikanlah salam dariku, dari Jibril dan dari Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya sudah menyiapkan untuk Khadijah rumah yang mewah di surga." Masya Allah. Ya, dari sini kita mendapatkan pelajaran sungguh luar biasa, pahala yang didapatkan oleh seorang istri ketika melayani suaminya karena lillahi ta'ala. Dikatakan dalam hadis bahwasanya istri yang soleha itu bisa masuk surga dari pintu manapun dengan 4 hal. Yang pertama, selalu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya ataupun kehormatannya, dan melayani suaminya karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang hadir di sini bisa menjadi Khadijah berikutnya, menjadi istri-istri yang soleha. Kemudian yang laki-laki bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang bisa membawa anak istrinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari semuanya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita berupa Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita dan kita diharuskan, diupayakan bisa membacanya setiap hari.
Di sini kita ada pembukuan Al-Quran di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meskipun bentuknya seperti ini, ya belum ada titik, belum ada harakat, namun saat itu orang-orang sudah bisa membacanya. Di zaman sekarang, alhamdulillah, Al-Quran sangat mudah sekali didapatkan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Mari semuanya. Kemudian yang kedua, di sini kita ada pembukuan hadis-hadis. Di depan kita ini ada kitab hadis Sahih Bukhari. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hadis adalah wahyu kedua, ya setelah Al-Quran yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Adapun hubungan antara kita Al-Quran dengan Al-Hadis dikatakan barang siapa yang selalu berpegang teguh mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di sini kita ada pembukuan Al-Quran juga. Ini bukan tulisan tangan, bukan hasil komputer. Ini adalah hasil sulaman, hasil jahitan dari seorang ibu bernama Ibu Nasim Akhtar dari Pakistan. Beliau menyulam Al-Quran ini kurang lebih membutuhkan waktu 32 tahun. Dari usianya 30 sampai 62 tahun. Beliau menghabiskan 300 meter kain, 25.000 meter benang. Semuanya dari 30 juz itu terdiri dari 10 jilid dengan berat kurang lebih 55 kg. Masya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang melihat karyanya terinspirasi juga bisa membuat karya yang lainnya sesuai bakat yang dimiliki. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampailah kita di penghujung Museum Al-Wahyu, dan inilah jalan akses terbaru saat ini, jalur pendakian ke Jabal Nur ataupun Jabal Hira, dibuka 24 jam gratis. Di atas itulah puncak dari Jabal Nur, ya, gulanya sebelah sananya. Dan insya Allah tahun ini katanya mau ada elektrik kereta gantung. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kembali lagi ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya silakan masuk souvenir yang laki-laki sebelah kanan. Ayo Bapak Ibu, belanja, marah, dibeli, diborong, parfum, rauta, kurma, madu. Ayo Bapak Ibu, gambar, lukisan. Silakan Bapak Ibu. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Gibran boleh. Promo. Silakan belanja. خلاص شوف راسهم مسافرين نازلين على 34. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك.
lagi.